Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengompol. Topik ini saya angkat karena ada pertanyaan dari salah satu Sobat Sehat kita. Kenapa ya anaknya itu masih ngompol padahal udah disunat? Sebenarnya sunat sama ngompol itu nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya. Manfaat sunat itu hanya ada pada lelaki yang nakal, yang tukang jajan, yang suka berhubungan seks berisiko tinggi. Manfaat sunat itu adalah mengurangi risiko terjadinya penularan HIV. Tapi pada lelaki yang baik-baik aja, nggak ada manfaatnya sunat ini. Dan apalagi pada anak-anak, ini sebenarnya sangat nggak disarankan. Karena sunat itu adalah salah satu bentuk mutilasi, yaitu mutilasi alat kelamin lelaki, ya, dibuang kulitnya. Jadi dipotong, dibuang. Dan sebaiknya tidak dilakukan pada mereka yang belum bisa memberikan konsen, belum cakap untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi sebaiknya kalau mau sunat itu dilakukan pada orang dewasa yang sudah bisa memutuskan, aku mau disunat, aku nggak mau disunat gitu. Jangan pada anak-anak. Satu, karena manfaatnya nggak ada, secara praktis nggak ada manfaatnya untuk anak-anak. Dan kedua, resikonya ada. Biar gimana itu adalah tindakan medis yang invasif, mutilasi, motong. Meskipun memang relatif aman karena rata-rata dokter kita sudah sangat terampil untuk melakukannya. Tapi tetap itu ada risikonya. Sekarang kita kembali pada masalah ngompol. Ngompol dalam bahasa medisnya itu adalah enuresis. Enuresis ada macam-macam. Ada yang diurnal, ada yang nocturnal, ada yang primer, ada yang secondary. Bedanya apa? Kalau yang diurnal itu adalah ngompol yang terjadi di siang hari. Sedangkan nocturnal itu adalah ngompol yang terjadi di malam hari pada saat tidur. Kalau yang primary berarti itu ngompolnya terus-terusan dari si anak masih baby, masih belum bisa mengendalikan kandung kemihnya, terus-terusan sampai dia mencapai umur yang seharusnya sudah bisa ngontrol, tapi ternyata belum bisa ngontrol. Sedangkan yang secondary atau yang sekunder itu artinya anak ini sudah pernah mencapai fase dia bisa menahan kencing, sudah nggak ngompol lagi, tapi karena satu dan lain sebab kembali ngompol, jadi ini sekunder. Umur berapa sih sebenarnya anak dinyatakan nggak wajar lagi untuk ngompol? Jadi kita tahu kalau baby memang ngompol karena mereka belum master itu skillnya untuk menahan pipis pada saat bangun atau pada saat tidur. Tapi kalau anak sudah umur masuk sekolah, umur TK gitu, umur 5, umur 6, itu harusnya udah pandai untuk menahan pipis, baik di siang hari atau di malam hari pada saat tidur. Memang pada anak perempuan rata-rata mereka lebih cepat untuk mengendalikan kandung kemihnya. Anak perempuan rata-rata umur 4, umur 5 udah bisa tahan pipis. Kalau untuk anak laki sekitar umur 5, umur 6. Berdasarkan statistiknya, tipe mengompol yang lebih sering terjadi itu adalah mengompol di malam hari dan lebih sering dialami pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan yang usianya 6 tahun ke atas ya. Dan yang paling sering itu adalah yang primer, yang memang si anak ini belum pernah mampu untuk menguasai kandung kemihnya. Apa aja penyebab anak mengompol? Yang paling sering kejadian sih ya, karena memang belum dilatih, belum terlatih dengan baik. Apalagi kalau zaman sekarang kan pada pakai pampers ya baby. Jadi ya udah pipis aja di pampasnya itu. Terus karena anak-anak ini punya kandung kemih yang ukurannya lebih kecil dibandingkan orang dewasa tentunya ya. Jadi mereka nggak bisa tahan lebih lama karena lebih cepat penuh itu kandung kemihnya dibandingkan dengan orang dewasa. Faktor lain adalah karena kebiasaan tidur yang buruk atau adanya gangguan tidur. Terus ada juga riwayat keluarga. Biasanya anak yang mengalami mengompol enuresis ini memiliki keluarga yang salah satu orang tuanya mungkin juga memiliki pengalaman yang sama waktu masih kecilnya. Sebab lainnya itu mungkin karena adanya pengaruh obat, herbal, suplemen, jamu, atau apalah substansi-substansi yang menyebabkan kontrol dari kandung kemihnya itu terganggu. Yang namanya enuresis atau mengompol ini nggak bisa disebut mengompol kalau anaknya masih terlalu kecil. Anak usia di bawah 5 tahun itu memang rata-rata masih belum pandai. Kalaupun mereka sudah bisa, tapi kadang-kadang masih kebobolan gitu ya, kecolongan ngompol, itu masih dianggap wajar karena mereka memang masih belajar untuk mengendalikan kandung kemihnya. Tapi disebut enuresis mengompol itu kalau sudah umurnya di atas 5 atau 6 tahun. Kalau ngompolnya itu jarang-jarang, setahun 2 kali, setahun 3 kali, itu masih belum kita anggap sebagai suatu kelainan.
Karena mungkin aja ada kejadian luar biasa, anaknya capek, habis aktivitas atau gimana, atau sedang stres. Anak-anak tuh bisa stres emosional juga loh. Atau mungkin dia lagi jealous sama dedek bayi. Ya itu masih dianggap suatu hal yang wajar. Tapi kalau misalnya dia ngompolnya itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, nah itu baru kita perlu teliti lebih lanjut. Kenapa ini? Sampai ini anak masih ngompol. Padahal udah harusnya dia bisa kendalikan. Penanganan dari kebiasaan mengompol atau enuresis ini bisa beda-beda, tergantung dari apa penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya bersifat emosional, misalnya ada gangguan kecemasan, cemburu, atau ya semacam itu, tentu penanganannya disesuaikan ya dengan hal-hal yang bersifat kejiwaan. Tapi kalau misalnya disebabkan iritasi di kandung kemih, mungkin ada infeksi saluran kemih, ya tentu harus diobatin infeksinya itu. Kalau perlu dikasih antibiotik, kasih antibiotik. Ya, semacam itu. Jadi, kita harus cari tahu dulu apa ini penyebabnya. Yang sering kejadian sih, anaknya ini sudah mulai pandai untuk mengendalikan kandung kemihnya, tapi kemudian nggak ada rewardnya. Dianggap suatu hal yang biasa. Jadi, ya udah, ngapain dia capek-capek pipis tengah malam, balik lagi, ngompol lagi. Yang sering juga terjadi adalah anaknya ini memang kalau tidur pulas banget. Dia kalau udah tidur udah kayak udah berisik-berisik di sekitarnya kayak gimana pun dia tetap tidur. Nah, ini juga bisa jadi sebab dia mengompol meskipun kandung kemihnya penuh tapi dia tidurnya udah benar-benar pulas. Bagaimana cara mendiagnosa enuresis? Kita lakukan pemeriksaan darah untuk melihat apakah mungkin ada gula, diabetes ya. Itu soalnya kalau diabetes itu memang jadi sering kencing, biarpun anak-anak pun bisa. Biasanya kalau diabetes pada anak itu yang tipe 1. Tapi sama-sama sering kencing. Atau mungkin ada infeksi di saluran kemihnya, di kandung kemihnya, di salurannya, di ginjalnya. Atau mungkin ada sumbatan, macam-macam lah. Kita periksa, kita scan. Ya. Kalau ketemu ya udah diobatin penyebab awalnya itu apa. Bisa juga disebabkan oleh efek samping obat, suplemen, apa segala macam. Kalau memang disebabkan oleh hal-hal semacam itu, ya kita lihat-lihat lagi apakah kondisinya perlu zat-zat semacam itu atau enggak. Kalau obatnya, jamunya, suplemennya, segala macam herbal-herbalnya itu didapat tanpa resep dokter, tanpa indikasi medis, mungkin bisa dikurangin supaya anaknya nggak ngompol-ngompol terus. Tapi kalau misalnya itu obatnya diresepkan oleh dokter, dikonsultasikan aja ke dokternya. Dok, ini anak saya sejak makan obat ini jadi ngompolan dok, gimana baiknya? Jangan di-stop sendiri obatnya, jangan dikurangin sendiri atau diganti sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Karena mungkin aja kondisi atau penyakit yang diobatin dengan obat yang bikin ngompol itu lebih berat, lebih parah dibandingkan efek sampingnya yang mengompol. Jadi diskusikan, mungkin dokternya akan cari jalan keluarnya yang lain. Kalau kelainan fisiknya nggak ada, misalnya nggak ada kelainan di darah, di ginjal, di saluran kemih, nggak ada obat-obatan zat yang mengganggu, mungkin ini adalah mengompol yang disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Tentu terapinya lain, terapinya adalah terapi kejiwaan. Atau as simple as itu anak memang belum terlatih dengan baik. Atau ya mungkin karena males. Kan sering ya kalau kita lagi capek, lagi tidur, terus ngimpi mau ke toilet, ngimpi deket kali, ngimpi apa. Nah itu kan kalau kita orang dewasa udah ngeh, wah ini kayaknya udah waktunya pipis, buru-buru kita bangun, kita ke toilet. Tapi kalau anak-anak mungkin mereka belum terlatih, mereka dapat ngimpi yang basah-basahan gitu, lanjut aja tidur. Akhirnya bangun-bangun udah basah beneran kasurnya. Nah kita perlu latih lagi si anak. Sebagian besar kasus enuresis ini nggak perlu pengobatan khusus kok. Umumnya dengan seiring berjalannya waktu ini anak akan lebih terlatih. Mungkin sebagai orang tua kita bisa membantu dengan yaitu 1, toilet training. Kedua, kita manage waktunya si anak. Apalagi kalau anaknya masih kecil ya. Jangan kasih minum deket-deket waktunya tidur. Kalau masih baby tidur sambil ngedot, masih oke gitu kan, masih pakai pampers. Tapi kalau udah agak gede ya udah kira-kira waktu 1 jam 2 jam sebelum tidur itu udah stop, jangan kasih air lagi. Sebelum tidur biasain suruh sikat gigi, pipis, kosongin itu kandung kemihnya. Nanti kalau pagi minum nggak apa-apa setelah bangun.
Nah, mungkin waktu di awal-awalnya, orang tua bisa bantu juga bangunin anak yang lagi tengah tidur, misalnya tengah malam, bangunin suruh pipis. Pakai alarm. Apalagi kalau anaknya yang udah usia SD ya, udah agak gede, suruh bangun sendiri, biasain. Itu bisa membantu mengurangi keterjadian kecelakaan ngompol waktu tidur. Dan jangan lupa, untuk anak-anak yang berhasil nggak ngompol, kasih reward. Anak-anak tuh kan love language-nya macam-macam ya. Ada yang kasih words of affirmation. Wah, hebat kakak, udah nggak ngompol nih hari. Ada yang pakai gift, kasih hadiah-hadiah kecil, kasih stiker, kasih stamp, atau gimana ya. Ada yang quality of time, macam-macam. Sesuaikan dengan apa yang dianggap berharga oleh anak. Reward semacam itu akan menyemangatin anak, memotivasi anak untuk terus berusaha, nggak ngompol. Sampai akhirnya nanti ini menjadi kebiasaan. Kalau memang nggak berhasil, segala macam udah dicoba, tetap ngompol si anak, dan ini sampai mengganggu kualitas hidupnya, mungkin anaknya jadi malu, minderan kalau ada kasur dijemur di depan rumah, setiap hari kelihatan tetangga, bawa ke dokter. Ada obatnya, tapi sebagian besar kasus nggak butuh kok. Ini sangat amat jarang sekali. Dan lagi, biasanya kalau yang pakai obat ini penanganannya ya, begitu obatnya di stop, ya balik lagi keluhannya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka terapi itu yang sesuai dengan penyebabnya. Bukan yang kasih obat, terus keluhannya berhenti, tapi penyebab dasarnya nggak ditanganin. Nanti begitu obat berhenti, balik lagi. Enggak. Sebaiknya kita tanganin dari akar permasalahannya. Demikianlah sharing saya hari ini. Semoga info yang saya bagikan bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, apa aja lah ya, tanyain aja, ketik aja langsung di komen, nanti kita akan bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tapi please, nanyanya yang biasa-biasa aja ya, yang umum, jangan konsul. Karena yang namanya konsul itu harus orang per orang, nggak bisa secara umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.